Saudara pemirsa, ini pada tanggal 24 hari Kamis 24 April tahun 2023. Ini Kepala Desa Datani Rui naik merusaha didampingi Bang Yurin dari awak media. Ini sudah menghadap ke Pak Suryansa Halim dan partner ini di kantor LBH Penggerak Hukum Rakyat Indonesia PHRI. Ini kelihatannya sedang melakukan penyampaian melalui berkas-berkas dan kita belum tahu ini terkait dengan masalah apa. Nanti kita tetap akan ikuti perkembangannya. Oke, jelas kabupaten ini Pak. Kecamatan lagi. Ini sudah 5 kali di kecamatan terus Pak. Tidak ada di kabupaten. Oke. Nah, jadi saya membuat surat permohonan pelantikan membuat surat SK langsung SK ini baru surat pemberitahuan Pak. Saya membuat SK langsung pemberhentian ya Pak. Sekdes itu. Bukan dari bawah sampai ke atas. Jangan satu-satunya lagi yang minta kepastian hukum yang melalui pengadilan. Yang satu-satunya karena ini bukan ranahnya pun, ini ranahnya pengadilan negeri. Kalau memang Pak Kades mau kepastian hukum, ya kita lakukan gugatan PMH ke pengadilan negeri setempat. Ini wilayahnya Muara Tewe, berarti pengadilan negeri Muara Tewe. Kalau Pak Kades mau, kita mengajukan gugatan PMH untuk minta kepastian hukum. Kepastian hukum kan intinya kalau memang dasar dari Pak Kades sesuai dengan aturan, artinya pemberhentian sekdes tersebut sudah sesuai aturan, ya wajar Pak Kades melakukan penggantian kan itu. Oke Pak Kades, kalau memang ini ya tinggal gugatan aja, gugatan PMH ini. Kita lakukan gugatan. Bantu saya Pak, saya kan menurut saya militer Pak, saya tidak ada pengalaman terkait dengan ini Pak. Makanya boleh dibilang ini ya, karena saya kan belum pernah di pemerintahan Pak. Terakhir di mana Pak Kades? Dinas? Saya di Pucau. Iya, di Parangu Pucau dulu. Pak Kades sudah sepakat dengan kawan-kawan semua, saya sih oke. Tinggal nunggu ini saya pelajarin dulu. Makanya semua berkas saya minta dulu Pak Kades, ada nggak selain yang ini? Kalau ada tadi administrasi tanda terima dan yang lain, jadi nanti saya runutkan, sistematiskan langkah apa aja yang sudah dilakukan dari bawah sampai ke atas. Yang jelas sih saya yakin jawaban dari kementerian saya melempar lagi ke daerah. Kementerian jangan kalau ambil keputusan, buat mereka nggak mau disalahkan pada dasarnya. Apalagi ini kan kewenangan mutlak dari bupati kan, bukan tempat ini. Jadi saya PJ Pak, pegawai PJ, menjabat Kadesnya. Jadi dari Januari 2022 sampai dengan bulan 7, kan saya bulan 7 2022 dilantik Pak. Itu anggaran tidak bisa dicairkan sama PJ. Nah, jadi begitu saya dilantik, saya langsung mencairkan anggaran mereka PJ kemarin Januari. Namanya saya baru kan Pak, tidak mungkin saya serta tanda tangan. Masyarakat saya baru dari bulan 7, kok masa saya mau mencairkan anggaran dari Januari, aku mikir bagaimana pertanggung jawabannya. Nah, saya pikirkan, saya itu rapatlah di kecamatan. Saya pikirkan dulu, saya tidak menceritakan tanda kecamatan. Mediasi lagi di dinas PMD. Sama juga akhirnya mereka meminta saya buat surat pernyataan bahwa saya tidak menyetujui pencairan saya buat pernyataan. Nah, setelah itu dari ini berjalan mereka Pak mengirim surat ini. Nah, sambil menjalankan surat itu, dari itu di bulan 9-nya mediasi lah di Pemda. Bilang apa waktu itu asisten buat Pemda. Ya di situ saya menyetujui. Itulah perjalanan itu. Akhirnya menyetujui pencairan itu, dan setelah itu baru saya bekerja. Ya, bekerja di bulan 10-nya saya membangun, di bulan 11-nya
itulah Pak terkait sebelum saya mengeluarkan surat pemberitahuan pemberitahuan ini kan ada surat panggilan Pak, ada di WA ya, surat panggilan saya Pak. Saya panggil pejabat surat panggilan. Ada apa ini? Tanggal 14 ada rapat di tanggal 14 bulan 11. Ya, ada apa nih? Saya panggil pejabat nih, surat panggilan. Setelah itu ditunda, bilang pejabat tanggal 16 setelah saya hadir di bulan 11. Di situ pendamping lokal, pendamping kecamatan, kasih PM kecamatan, kasih PMD kecamatan beserta staf-stafnya saya gitu. Jadi ada Ibu Sekdes juga di samping kecamatan. Ibu Sekdes, iya Pak. Ibu siap nggak kasih pekerjaan Kades? Nah, kalau seperti itu Pak, saya tidak mau kasih dari Ibu Sekdes. Ya. Nah, Kades, ini apa bilang Ibu Sekdes? Dia tidak mau kasih pekerjaanmu. Jadi saya perintahkan bongkar pekerjaanmu jalan rigid jalur 2. Bongkar, kasih PMD, awasi, siap mereka dua. Saya diam aja. Saya persilakan terus Camat berbicara, biar aja dulu dia berbicara sampai dia selesai. Setelah itu begitu Camat, boleh saya berbicara. Silakan boleh. Terkait dengan perintah Pak Camat, saya membongkar lagi pekerjaan rigid jalan saya jalur 2 karena dasarnya dari Pak Camat tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Mohon izin Pak Camat, saya tidak mau bongkar itu. Jika memang saya salah sesuai aturan perundang-undangan, proses saya secara hukum, besok saya berhenti, saya tidak masalah. Karena apa? Karena yang saya kerjakan, saya bertanggung seperti mana itu sih Bang. Iya. Langsung, santai Pak Kades, santai, duduk, tenang. Iya. Ya, merokok lah. Iya. Bagaimana Bu Sekdes? Mau nggak kasih kerjaan Pak Kades? Pak Camat, saya mau, tetapi saya harus ada hitam di atas putih. Jadi saya PJ Pak, pegawai PJ, menjabat Kadesnya. Jadi dari Januari 2022 sampai dengan bulan 7, kan saya bulan 7 2022 dilantik. Itu anggaran tidak bisa dicairkan sama PJ. Jadi begitu saya dilantik, saya langsung mencairkan anggaran mereka PJ kemarin Januari. Namanya saya baru kan Pak, tidak mungkin saya sampai menandatangan. Masyarakat saya baru dari bulan 7, kok masa saya mau mencarikan anggaran dari Januari? Saya mikir bagaimana pertanggung jawabannya. Betul. Saya pikirkan, saya itu rapatlah di kecamatan. Kalau saya pikirkan dulu, saya tidak menceritakan dengan kecamatan. Mediasi lagi di dinas PMD. Sama juga Pak yang meminta saya buat surat pernyataan bahwa saya tidak menyetujui pencairan saya buat pernyataan. Setelah itu dari ini berjalan mereka Pak mengirim surat ini. Sambil menjalankan surat itu, dari itu di bulan 9-nya mediasi lah di Pemda. Bilang apa waktu itu asisten gua Pemda. Ya di situ saya menyetujui. Itulah perjalanan itu. Akhirnya menyetujui pencairan itu, dan setelah itu baru saya bekerja. Ya bekerja di bulan 10-nya saya membangun di bulan 11-nya. Itulah Pak terkait sebelum saya mengeluarkan surat pemberitahuan pemberitahuan ini kan ada surat panggilan Pak, ada di WA ya, surat panggilan saya Pak. Saya panggil pejabat surat panggilan. Ada apa ini? Tanggal 14 ada rapat di tanggal 14 bulan 11. Ya, ada apa nih? Saya panggil pejabat nih, surat panggilan. Setelah itu ditunda, bilang pejabat tanggal 16 setelah saya hadir di bulan 11. Di situ pendamping lokal, pendamping kecamatan, kasih PM kecamatan, kasih PMD kecamatan beserta staf-stafnya saya gitu. Jadi ada Ibu Sekdes juga di samping kecamatan. Ibu Sekdes, iya Pak. Ibu siap nggak kasih pekerjaan Kades? Nah, kalau seperti itu Pak, saya tidak mau kasih dari Ibu Sekdes. Ya. Nah, Kades, ini apa bilang Ibu Sekdes? Dia tidak mau kasih pekerjaanmu. Jadi saya perintahkan bongkar pekerjaanmu jalan rigid jalur 2. Bongkar, kasih PMD, awasi, siap mereka dua. Saya diam aja. Saya persilakan terus Pak Camat berbicara, biar aja dulu dia berbicara sampai dia selesai. Setelah itu begitu Camat, boleh saya berbicara. Silakan boleh. Terkait dengan perintah Pak Camat, saya membongkar lagi pekerjaan rigid jalan saya jalur 2 karena
dasarnya dari pecamat tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Mohon izin pecamat, saya tidak mau bongkar itu. Jika memang saya salah sesuai aturan perundang-undangan, proses saya hukum. Besok saya berhenti, ya tidak masalah. Karena apa? Karena yang saya kerjakan, saya bertanggung jawabkan seperti mana itu sih, Pak. Betul. Iya. Langsung, santai Pak Kades, santai, duduk, tenang. Iya. Ya, merokok lah. Iya. Bagaimana Bu Siddiq? Mau nggak aku kasih kerjaan Pak Kades? Pak Janar, saya mau, tetapi saya harus ada hitam di atas putih. Saya apa itu? Tanggal 7 itulah surat pemberitahuan pemberhentian Pak. Saya buat. Saya memberhentikan. Saya buat. Karena sudah terlalu memang saya waktu di DPR pun di DPR yang ada notulen itu Pak. Sampai saya camat pimpinan rapat ketua DPR sama asisten satu juga dari pimpinan rapat Pemda juga saya sampaikan. Saya kecewa sama pecamat saya bilang. Kenapa saya bilang saya kecewa? Dia selalu sering ngomong sebagai bapak. Kan kami anak-anak ya Pak. Beliau itu. Tetapi dia tidak bisa beri contoh bagaimana sebagai bapak itu perannya bagaimana dia. Malah meruncing permasalahan. Tapi dia malah meruncing Pak. Iya, bukan menengah antar saya sama Sekdes. Harusnya meredam. Iya, saya sudah sampaikan juga. Dari situlah juga saya memulai memberi surat pemberitahuan pemberhentian. 5 bulan ya Pak, saya sudah ya. 5 bulan juga. Oke, jalan satu-satunya tadi gugatan PMH. Prosesnya juga dari awal sampai dengan putusan 5 bulan juga. Siap. Prosesnya itu. Dan pastikan ada mediasi juga dari awal nanti 1 bulan atau lagi. Kalau untuk kapan-kapannya Pak, nanti bagaimana Pak? Bagaimana apakah saya yang pasti kan atau bagaimana? ya kalau untuk mediasi sih yang diutamakan prinsipal ya, antara Pak Kades dengan Sekdes tadi. Ya. Cuma nanti kalau ini melibatkan dari kecamatan dan bupati, ya mungkin mereka sebagai tergugat aja supaya mereka mengetahui tentang adanya perkara ini. Jadi pihak-pihak yang sudah Pak Kades dilibatkan di sini kayak DPRD kan sudah dilibatkan. Nah, itu nanti kita masukin pihak aja. Jadi nanti gimana respon mereka punya hak jawab juga. Pak Kades sudah kemana-mana, ya cuma kalau tun kan nggak belum kita libatkan, itu kan pengadilan. Yang wilayah sana aja nanti kita libatkan. Tujuannya itu tadi Pak Kades kan minta kepastian hukum bahwa menurut versi Pak Kades pemberhentian dari Sekdes itu sudah sesuai aturan, tinggal minta penetapan pengadilan, disahkannya pemberhentian dan hak Pak Kades juga untuk mencari penggantinya kan Sekdes tadi. Oke. Selamat sore Pak Kades Data Nirui. Ini pada hari ini kelihatannya berada di kantor BH di Palangkaraya. Dalam rangka apa ini Pak? Terima kasih, selamat sore. Mohon izin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Sudiansa terkait kami bisa hadir di kantor ini dalam rangka saya memohon konsultasi kepastian hukum terkait dengan problem permasalahan pemberhentian Sekretaris Desa Data Nirui, ya begitu juga dengan diaktifkannya lagi mantan ketua BPD yang sudah 5 bulan mengundurkan diri, dan juga problem permasalahan terkait dengan mosi tidak percaya, mosi terkait juga mengembalikan saya ke instansi awal saya, yaitu Kodim 1013 Nomor TW. Demikian. Di sini ada Pak Suryansa Halim sebagai advokasi hukum. Ini di kantor beliau di Palangkaraya. Terkait dengan adanya kedatangan kalian sampean Pak untuk konsultasi hukum. Ini terkait dengan permasalahan pemerintahan di desa Data Nirui. Menurut Bapak selaku pengacara hukum, tanggapannya gimana Pak? Jadi dari penjelasan Pak Kades dengan bukti-bukti yang sudah dibawa, ya kan, kalau dari analisa saya sebagai kuasa hukum, penasihat hukum, ini tanahnya ke PMH.
Jadi rencana untuk langkah hukumnya, karena Pak Kades mencari kepastian hukum untuk menunjang posisi Pak Kades supaya berjalan optimal di desa Nantainirui tadi, ya kan. Nah, jadi rencana kita akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Dan dari bukti yang tadi yang saya ada baca juga, di sini juga ada indikasi dugaan pemalsuan di pasal 263-nya. Jadi setelah komunikasi dengan Pak Kades tadi, ya kan, kemungkinan kita akan melakukan 2 upaya hukum, baik itu perdata dengan pidana. Untuk perdatanya kita akan melakukan gugatan PMA di Pengadilan Negeri Moratewe. Untuk dugaan pemalsuan 263-nya kita akan melakukan laporan di Polres Moratewe. Kalau mulai diajukannya gugatan itu kira-kira dalam waktu dekat atau gimana Pak? Mungkin ya 1 minggu 2 minggu ini gugatan akan masuk untuk laporan dugaan, terus sekaligus nanti 1 sampai 2 minggu ini. Tinggal dari berkas yang ada ini kita susun dulu. Penyusunan gugatan kan yang kurang lebih 1 minggu lah. Gugatan langsung masuk. Oke, Pak minta lagi Pak keterangannya, harapan Bapak dengan kasus ini diserahkan untuk didampingi oleh PH Pak Halim. Harapan Bapak dengan kasus ini nanti bagaimana Pak? Akhirnya nanti harapan Bapak? Ya, terima kasih. Tentunya harapan saya karena perjalanan ini sudah kurang lebih 5 bulan, khususnya terkait dengan pemberhentian Sekdes. Ya, harapan saya clear terkait dengan permasalahan ini betul-betul sesuai dengan aturan perundang-undangan yang di mana negara sudah sangat jelas memfasilitasi terkait dengan permasalahan ini. Dan juga kepada Bapak Suryansyah, saya betul-betul memang sangat terima kasih. Ya, dan memang harapan saya juga beliau betul-betul berkenan ya mendampingi saya terkait dengan baik itu mungkin di perdata atau mungkin nanti terkait dengan dihukum. Dan ini memang harapan saya betul-betul kepada beliau. Demikian, terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Semoga sukses ya Pak Kades.